bunda-bunda semua, kembali lagi bertemu dengan saya Ica dalam acara Bincang-Bincang bersama Bu Bidan. Ya, oke, baik. Kalau tema kemarin sudah mengenai banyak banget materi yang sudah kita sampaikan, kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih perawatan pada bayi baru lahir nih. Tentunya kali ini saya nggak mau nih sendiri, saya sudah ditemani bersama dengan narasumber kita, ada Ibu Bidan dari Puskesmas Garung. Hai, selamat pagi Bu. Pagi Mbak Ica. Iya, silahkan memperkenalkan diri nih, aku dengan Bu Bidan siapa lagi nih? Alhamdulillah nih temanku banyak nih ya kayaknya. Baik, silahkan perkenalan ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, saya Bidan Dian dari Puskesmas Garung. Oke, baik Bu Bidan nih. Tadi sudah kita singgung ya, kira-kira Bu Bidan tahu ya apa yang akan kita obrolin hari ini nih seputar tentang bagaimana sih perawatan pada bayi baru lahir. Apalagi nih aku lagi hamil nih, udah trimester ketiga nih, kayaknya penting banget buat aku nih bagaimana caranya nanti, apalagi ini pengalaman anak pertama nih. Biasanya kan kadang belum pengalaman kan gitu ya, jadi kadang suka-suka cari kepo-kepo tapi ternyata yang dikepoin kurang bener nih ya itu ya. Baik, kita bahas ya, kita diskusi hari ini. Oke, bagaimana sih Bu menurut medis, utamanya mungkin saran dari Bu Bidan Dian nih keterkaitan bagaimana sih perawatan pada bayi baru lahir? Kalau sarannya Bu Dian nih gimana nih? Entah mungkin menurut pengalamannya Bu Dian, atau entah mungkin memang secara literaturnya yang benar, aturannya yang benar, saran-saran dari medis nih utamanya, mungkin buat bunda-bunda yang belum tahu. Yuk kita simak nih ya. Terima kasih ya Mbak Ica. Ya. Di sini untuk perawatan bayi yang harus kita lakukan adalah bayi itu yang terpenting adalah ASI ya Mbak Ica ya. Oke. Itu setiap 2 jam itu dikasih ASI. Setelah itu jangan lupa nih ibu-ibu, jangan lupa ngecek popok sama pampers. Biasanya itu kalau misalnya ibu-ibu itu kelewatan tuh nggak ngecek popoknya, pampersnya, sampai kadang anaknya itu kasihan ya sampai iritasi. Selanjutnya kita harus mencuci tangan memegang bayi. Terus selanjutnya kita menggendong bayi itu dengan benar. Oh gitu. Nah, gitu. Terus yang tidak boleh dilakukan adalah jangan memberikan makanan dan minuman selain ASI. Itu nggak boleh. Entah itu air putih, entah itu madu itu nggak boleh. Tetap ASI yang terbaik. Ya. Terus jangan menggoyang-goyangkan badan ataupun kepalanya. Terjadi second baby syndrome. Itu bisa merusak perkembangan otak. Maksudnya menggoyang-goyangkan kepala Kadang gimana? ada ya yang ayo dek bangun gitu. Begini. Nah, yang ada gerakan gitu. yang Nah, berlebihan yang nih berlebihan, ketika waktu betul. proses menggendong Betul bayi. sekali. Oke. Ya, oke. Jangan memasang gurita ya. Terus jangan memakai bedak. Itu takutnya taburan bedaknya itu masuk ke saluran pernafasan. Nah, itu. Oke, Ya, baik. gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi nggak boleh goyang-goyangkan ya. Biasanya tujuannya kan ayo dek biar bobo ditimbang, maksudnya ditimbang kasih sayang, tapi ternyata itu salah. Iya. Kemudian masih banyak nih yang aku tahu di lapangan tuh, di masyarakat tuh masih banyak bunda-bunda nih yang memakaikan bedak buat anaknya. Mungkin prinsipnya wangi Biar gitu wangi, ya, cukup gitu. pakai Padahal minyak telon telon aja, ya, dan terus itu bedaknya jangan. ternyata tidak disarankan nih di medis ya. Nah, ngomong-ngomong seputar menggendong bayi yang benar itu gimana sih Bu? Mungkin ada sedikit tips atau caranya nih biar bunda-bunda semua tuh tahu. Menggendong bayi itu sih prinsipnya itu kita dekat peluk dengan bayi dengan hangat itu aja. Jangan terlalu yang berlebihan. Membedong bayi juga jangan berlebihan, yang penting hangat gitu. Hangat gitu. Oke, baik. Nah, seputar tadi disinggung nih sama Bu Dian ya, seputar dengan membedong dan memakaikan gurita. Apakah itu boleh dilakukan atau gimana sih gitu? Kalau orang-orang yang maksudnya dulu itu kan kalau dibedong itu biar kakinya lurus nih, katanya mitos atau faktanya seperti itu. Terus dipakai gurita biar nggak kembung atau gimana, itu masih disarankan atau tidak sih dalam medis gitu? Pada prinsipnya membedong itu adalah tujuannya untuk menghangatkan bayi ya. Nah, untuk ada yang mitos kakinya bayinya ada yang ada yang itu enggak. Jadi membedong itu hanya menghangatkan aja, bukan untuk meluruskan kaki. Itu salah. Gitu. Jadi hanya untuk untuk menghangatkan saja. Terus gurita. Nah, gurita itu kalau dipakai pada bayi itu bisa terjadi sesek. Jadi kalau misalnya
terlalu kencang memakai gurita, terlalu kencang menggunakan bedong, itu juga nggak bagus. Seperti itu. Berarti kalau untuk gurita ini boleh atau tidak? Atau justru mending nggak usah? Nggak usah. Berarti nggak Mending usah. nggak usah. Tapi kalau bedong boleh Boleh, dipakaikan, tapi jangan terlalu tidak kencang. terlalu kencang karena tujuan dan prinsipnya hanya Untuk sebagai menghangatkan. penghangat aja ya Betul gitu. sekali, Oke, Mbak siap. Ida. Gitu. Kalau bedong itu baiknya tangannya di luar atau gimana nih Bu Bidan? Ada mungkin kaitannya dengan medis gitu? Ya. Kalau untuk pertama kali bayi baru lahir kan di dalam ya. Iya. Tapi nanti kalau udah beberapa hari boleh di luar. Boleh di luar ya. Untuk Jadi menghangatkan menghangatkan aja. Oke, baik. Nah, seputar tadi kan udah disinggung nih di awal ya keterkaitan dengan ASI. Ada mungkin tips dari Bu Bidan nih keterkaitan bagaimana sih sebenarnya cara medis, pandangan medis, cara menyusui bayi atau memberikan ASI yang benar gitu. Ya. Ini terkadang ada ya ibu-ibu yang putingnya lecet. Nah, itu adalah salah satu penyebabnya cara menyusuinya yang salah. Oh, belum kurang tepat benar, gitu ya. kurang tepat. Jadi kita itu kepala bayi harusnya itu menghadap ke payudara. Selanjutnya perut bayi menempel ke perut ibu. Dan kita itu jangan kita yang mendekat ke bayinya, tapi bayinya yang mendekat ke kita. Iya, seperti itu Mbak Ica belajar ya. Iya, ini sambil belajar Sambil bener belajar. ini. Selanjutnya kita itu tangannya kita itu kebanyakan ibu-ibu itu menggunting seperti ini. Oh, Tapi iya. harusnya seperti ini menopang huruf Oh, C. nopang. Oh, huruf C huruf gini C. ya. Dan kalau bisa areolanya yang hitam-hitam itu masuk semuanya ke mulut bayi. Dan bisa ketahuan ASI-nya itu dapat apa enggaknya dilihat pipi bayinya. Kalau misalnya kempot berarti dia masuk. Nah, terus jangan sampai ada suara pecah-pecah. Nah, kalau pecah-pecah berarti belum maksimal. Itu biasanya sering sekali yang terjadinya putingnya lecet. Oh, nah, gitu. Baik, berarti kalau tadi yang saya garis bawahi adalah ketika bayinya harusnya ikut ibu, bukan ibu ikut bayi. Iya. Otomatis yang saya bisa simpulkan begini Bu Bidan, berarti kalau posisi menyusui itu yang penting ibunya nyaman dulu, benar nggak? Betul sekali. Sih? Jadi cari posisi PW dulu ya. Maksudnya itu dengan tadi kuncinya Budian yang sampaikan adalah yang penting bayinya ikut ibu nih, bukan ibu yang mengikuti bayi, gitu ya. Berarti posisikan dulu ibunya nyaman nih, baru nanti pelekatan selanjutnya sesuai dengan arahan yang sudah tadi Budian jelaskan, gitu ya Bu. Ya, kayaknya sedikit-sedikit nih ya belajar dari orang-orang lah kayak gitu ya. Oke, baik. Nah, keterkaitan nih warna ASI itu biasanya banyak orang yang bilang, ih ASImu kok keruh warnanya kuning gitu ya. Apalagi itu ASI yang pertama kali keluar, bener nggak? Iya, ASI pertama kali keluar itu warnanya kuning itu, apakah itu ASInya kualitasnya jelek atau karena itu bagaimana nih Bu dari segi medis? Untuk ASI yang keluar itu adalah warna kuning, itu namanya kolostrum ya. Itu adalah ASI yang sangat malah paling baik karena mengandung antibodi. Oke. Nah, itu malah justru yang bagus. Kadang ada orang tua yang seperti ini. Duh, nggak keluar nih ASInya sampai 3 hari, gimana ya Bu Bida? Tetap disusui. Nanti akan keluar dengan sendirinya. Gitu. Tetap disusui. Jangan patah semangat nantinya dia mau beralih ke susu formula. Nah, itu sangat nggak bagus. Banyak soalnya di masyarakat tuh kayak gitu. Sehari nggak keluar, 2 hari nggak keluar, ora betah langsung dibelikan susu formula. Jadi tetap ASI itu yang terbaik, dan bahkan ASI yang pertama keluar yang namanya tadi apa kolostrum ya Budian, itu malah ASI yang baik, bukan ASI yang cuma warnanya kuning ya, tunjuk jelek. Sing api itu sing putih kan enggak ya gitu. Berarti itu yang terbaik bagi bayi. Oke gitu ya. Jadi luar biasa ini kayaknya sedikit tapi berbobot kayaknya nih obrolan kita, tapi itu benar-benar manfaat banget, khususnya aku sendiri yang nanti akan mengalami proses merawat bayi baru lahir, karena ini juga pengalamanku pertama. Jadi ini sangat penting sekali nih, aku harus terapin nanti setelah adik itu lahir, aku harus ngapain, jadi udah nggak bingung lagi nih ya. Mungkin gitu yang bisa kita obrolkan ya saat ini. Ada satu lagi, ini pesan Gimana? saya untuk ibu-ibu yang di rumah ya. Kadang itu bayi itu kalau misalnya gumoh itu jangan panik yang pertama ya. Kalau misalnya panik kan takutnya bayi juga aspirasi itu yang tadi saya bilang. Jadi kalau bisa itu dimiringkan bayinya gitu. Ya, jangan posisinya itu tegak lurus ngadah gitu, nggak otomatis kan masuk ke saluran pernapasan. Itu yang pertama. Yang kedua, jemur ya. Jadi bayi itu harus dijemur, ibu semuanya. Jadi jemur itu dapat vitamin D-nya dan biar tidak terjadi
kuning. Oh. Nah, bayi kuning. Nah, itu dijemur paling tidak 10 menit lah kurang lebihnya waktunya. Kalau untuk bayi yang BBLR, BBLR kurang dari kurang dari 2.500 gram. Jadi itu bisa dengan metode kangguru. Jadi bisa dilakukan ke ibunya, bapaknya juga bisa, pokoknya keluarga juga bisa sambil menggendong, terus dijemur. Itu 10 menit cukup. Ya, biar tidak jadi kuning. Kalau waktu penjemurannya ada aturannya nggak nih? Yang penting tidak boleh dibuka ya, nggak boleh dibuka di jam berapa gitu baiknya gitu maksudnya di antara sebelum jam 9 ya. Oke, baik gitu ya. Oke, luar biasa tadi udah kita kupas ya bagaimana cara perawatan. Ternyata bedong itu boleh tapi hanya dengan tujuan menghangatkan. Dijemur bayi juga itu ternyata juga baik ya untuk tadi menghindari kuning ya. Nih biasanya ibu-ibu yang pada panik, kok bayiku kuning ya. Salah satu tipsnya menghilangkan atau mengurangi warna kuning pada bayi itu dengan cara penjemuran cukup 10 menit dan tidak dibuka atau kalau kita bilang tanpa kain sedikit pun ya, jadi pakai kain di jam di bawah jam 9 gitu. Oke, terima kasih Bu Dian. Ini luar biasa, kecil, padat, tapi itu sangat penting sekali untuk diterapkan kepada bunda-bunda yang mungkin benar-benar pengen tahu nih aturannya bagaimana cara perawatan bayi baru lahir menurut medis yang pasti itu jelas aman dan wajib bunda-bunda semua terapkan. Ya mungkin diskusi kita cukup sekian. Kita pamit undur diri dalam acara Bincang-Bincang bersama Ibu Bidan Puskesmas Gadung. Kami undur diri, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.